Budaya bisnis di seluruh negara. Artikel terkini USA Today halaman 8A berjudul Arab Sparing Living Women Out in Court mengungkapkan bahwa pergantian rezim saat ini di negara-negara bagian Timur Tengah telah memberikan hasil yang mengecewakan dalam perdebatan berkurangnya hak-hak wanita. Nawal Al-Sadawi berkata, contoh di Mesir, banyak hal tidak dikembangkan untuk wanita dan kami akan mundur. Bahkan negara yang relatif progresif di bagian timur seperti Maroko memiliki legalisasi untuk memungkinkan lelaki yang memperkosa atau berhubungan intim dengan anak di bawah umur dan menghindari tuntutan dengan menikahi korbannya. Pelecehan seksual kepada wanita di jalan menurut artikel tersebut khususnya melonjak selama hari libur Islam. Sepertinya negara terburuk dalam hak wanita adalah Afghanistan, meskipun Arab Saudi sangat represif. Sebaliknya, Korea Selatan memilih presiden wanita pertama pada tahun 2012. Ia adalah Park Geun-hye, putri jenderal yang memerintah negara tersebut pada tahun 1960 sampai 1970. Park bergabung dengan presiden wanita dari negara-negara berikut, yaitu Australia, Julia Gillard, Denmark, Helle Thorning-Schmidt, Jerman, Angela Merkel, Islandia, Johanna Sigurðardóttir, dan di Swiss, Evelyn Whitmer-Skoll. Budaya bisnis di Meksiko. Meksiko adalah masyarakat otoriter dalam hal sekolah, gereja, bisnis, dan keluarga. Pengusaha mencari pekerja yang ramah, hormat, dan patuh dibandingkan yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Pekerja Meksiko cenderung menjadi berorientasi aktivitas dibandingkan penyelesaian masalah. Ketika pendatang berjalan masuk ke dalam bisnis orang Meksiko, mereka terkesan ramah dan bersahabat. Hal ini hampir selalu benar karena orang Meksiko menginginkan harmoni dibandingkan konflik. Pengusaha di Meksiko adalah paternalistik, memberikan pekerja lebih dari sekedar slip gaji. Tetapi sebagai balasannya mereka mengharapkan kesetiaan. Keranjang makanan mingguan, makanan gratis, layanan bus gratis, dan hari perawatan gratis sudah menjadi bagian dari kompensasi. Di Meksiko, rekan bisnis jarang menghibur satu sama lain di rumah mereka yang merupakan tempat yang dipesan secara eksklusif untuk teman dekat dan keluarga. Rapat bisnis dan hiburan hampir selalu dilakukan di restoran. Menjaga kehormatan seorang, menjaga muka dan terlihat spesial adalah sangat penting di Meksiko. Inilah mengapa orang Meksiko tidak menerima kritik dan perubahan dengan mudah. Orang Meksiko tidak merasa dipaksa untuk mengikuti aturan yang tidak berhubungan dengan orang tertentu. Budaya bisnis di Jepang. Di Jepang sendiri, Jepang memilih Perdana Menteri baru Shinzo Abe di bulan Desember 2012. Abe menjanjikan kebijakan moneter baru yang agresif, pengeluaran pekerjaan umum yang besar, dan memulihkan ekonomi sepenuhnya. Walaupun percaya pada Abe karena di bawah nama Seoul sering menambah 22 toko di Jepang, dan pada tahun 2013 sampai 2014 untuk berjalan bersama dengan 368 toko yang sudah ada di Jepang. Orang Jepang menempatkan kepentingan yang tinggi kepada loyalitas kelompok dan konsensus konsep yang disebut wa. Hampir seluruh aktivitas korporat di Jepang mendorong wa di antara manajer dan karyawan. Manajemen mengingatkan bahwa seluruh kelompok setuju dan bekerja sama. Hasil ini dalam diskusi konstan dan kompromi, manajer Jepang mengevaluasi daya tarik potensial dari keputusan bisnis alternatif dalam hal pengaruh jangka panjang dari kelompok wa. Inilah mengapa berdiam diri digunakan untuk mempertimbangkan alternatif dapat menjadikan kelebihan dalam merapat formal orang Jepang. Budaya bisnis Brasil. Baik di Brasil dan Amerika, lelaki saling menyapa satu sama lain dengan berjabat tangan dengan sambil menjaga kontak mata. Wanita menyapa satu sama lain dengan ciuman di Brasil, mulai dari pipi kiri ke pipi kanan. Memeluk dan menepuk punggung adalah sapaan yang biasa antara orang Brasil yang berteman dekat. Adapun untuk kesepakatan bisnis, bersikeras menyusun kontrak hukum terperinci. Mereka lebih nyaman melakukan bisnis dengan bernegosiasi dengan orang daripada perusahaan tersebut. Untuk itu, tunggulah kolega dari Brasil untuk menaikkan subjek bisnis. Jangan pernah terburu-buru dalam hubungan pra-bisnis, membangun waktu. Orang Brasil menggunakan waktu mereka saat bernegosiasi. Gunakan pengacara dan akuntan lokal untuk menegosiasi. Karena orang Brasil mengirim ulang keberadaan hukum dari luar. Budaya bisnis Jerman. Komunikasi bisnis Jerman adalah formal, sehingga rumah adalah tempat informal yang diterima. Selanjutnya, budaya bisnis Mesir. Di Mesir, sapaan didasarkan pada kelas sosial dan agama. Orang Mesir lebih suka untuk melakukan bisnis dengan mereka yang mereka kenal dan hormati. Jadi gunakanlah waktu mengembangkan hubungan pribadi
sebelum bisnis dilakukan. Siapa yang jadi, gunakanlah waktu mengembangkan hubungan pribadi sebelum bisnis dilakukan. Siapa Anda kenal adalah lebih penting daripada apa yang Anda ketahui di Mesir. Sehingga buatlah jaringan Anda. Diharapkan menawarkan kopi atau teh kapanpun Anda bertemu. Di Mesir, penampilan adalah penting. Jadi, pakailah pakaian konservatif dan berpenampilan dengan baik. Selanjutnya, budaya bisnis Tiongkok. Di Tiongkok, sapaan adalah formal dan orang yang paling tua selalu pertama disapa. Orang Tiongkok jarang sekali melakukan bisnis dengan perusahaan atau orang yang mereka tidak kenal. Posisi Anda di sebuah bagian organisasi adalah sangat penting dalam relasi bisnis. Penyimpangan jenis kelamin umumnya bukanlah masalah. Acara makan atau sosial tidaklah tepat untuk diskusi bisnis. Dapat demarkasi antara bisnis dan bersosialisasi di Tiongkok. Jadi cobalah untuk berhati-hati untuk tidak menjalin keduanya. Seperti Amerika dan Jerman, ketepatan waktu adalah penting di Tiongkok. Tiba terlambat, rapat adalah hal yang buruk dan dapat memberikan pengaruh negatif pada hubungan kerja. Budaya bisnis India. Menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, tingkat partisipasi wanita di India dalam tenaga kerja adalah 34,2%. Yang cukup rendah, khususnya karena 42% wanita mewakili lulusan bangku kuliah di India. Tapi wanita India dengan gelar sarjana diharapkan untuk melakukan karir mereka untuk merawat suami mereka, anak-anak dan orang tua yang dituakan. Orang India lebih suka melakukan bisnis dengan orang yang telah membangun hubungan dengan mereka berdasarkan saling percaya dan menghormati. Ketepatan waktu adalah penting. Orang India umumnya tidak percaya sistem hukum dan perkataan seseorang seringkali cukup untuk mencapai kesepakatan. Jangan tidak menyetujui secara publik dengan seseorang di India. Budaya bisnis Nigeria. Dengan populasi terbesar negara manapun di Afrika dan kota besar di Afrika, Nigeria yang terletak di pantai barat perbatasan dan Teluk Guinea adalah sebuah negara yang demokratis dengan Inggris sebagai bahasa resminya. Separuh dari populasi di Nigeria berusia di bawah 18 tahun dengan ekonomi yang berkembang. Konstitusi Nigeria menjamin kebebasan beragama. Poin selanjutnya adalah iklim bisnis lintas negara atau benua. Bank Dunia dan International Finance Corporation setiap tahunnya memberikan peringkat kepada 180 negara dalam hal kemudahan dalam melakukan bisnis. Indeks peringkat negara-negara berkisar dari 1 terbaik sampai 183 terburuk. Untuk masing-masing negara, peringkatnya dikalkulasikan sebagai rata-rata sederhana dari peringkat persentil pada seberapa mudahnya untuk memulai bisnis, berhubungan dengan izin pembangunan, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, melindungi investor, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, penegakan kontrak, mengatasi kepalitan, dan perolehan listrik. Keanggotaan Serikat Pekerja Lintas Eropa. Terdapat sejumlah variasi di Eropa seperti tingkat keanggotaan Serikat Pekerja berkisar dari 74% karyawan di Finlandia dan 71% di Swedia ke 9% di Lituania dan 8% di Prancis. Namun, persentase dari keanggotaan serikat pekerja ini bukanlah satu-satunya indikator dari kekuatan karena, contohnya di Prancis, serikat pekerja berulang kali menunjukkan bahwa meski tingkat keanggotaan rendah, mereka mampu memobilisasi pekerja dalam pemogokan massal dan demonstrasi yang memberikan pengaruh besar. Negara-negara Afrika. Pada tahun 2012, negara-negara Afrika mengadakan pemilihan demokrasi, sedangkan di tahun 1989 hanya 3 negara Afrika yang mempertimbangkan demokrasi. Mata uang di Afrika mulai stabil dan banyak negara menaikkan dana untuk membangun jalan raya, pelabuhan, dan jaringan listrik yang modern. Negara-negara Afrika memenangkan investor seperti yang terjadi di Zambia yang menaikkan 750 juta dolar obligasinya baru-baru ini, diikuti oleh Rwanda, Nigeria, dan Kenya yang melakukan hal yang sama. Hasil dari beberapa obligasi Afrika hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil utang dari perekonomian beberapa negara Eropa seperti Spanyol. Investor menaruh perhatian lebih ke Afrika setelah berakhirnya masa tingkat bunga yang rendah dan pertumbuhan yang lambat di berbagai tempat lain di dunia. Institut Global McKinsey melaporkan bahwa sekitar 40% dari orang Afrika sekarang tinggal di wilayah perkotaan. Dan jumlah rumah tangga dengan pendapatan diskresioner bisa bertambah 50% pada akhir dekade ini. Tiongkok.
Pada akhir tahun 2012, ekonomi Tiongkok mulai berkembang cepat setelah hampir 2 tahun tumbuh dengan lambat. Produksi industrial Tiongkok tumbuh 9,6% di bulan Oktober 2012, naik dari perolehan 9,2% di bulan September. Pertumbuhan Tiongkok yang cepat telah menciptakan polusi substansial, ketidakseimbangan yang meluas, dan korupsi yang tertanam dalam. Faktanya, pemerintah komunis Tiongkok khawatir bahwa kerusuhan politik di Timur Tengah dapat menyebar ke Tiongkok dalam revolusi melati, karena masyarakat di Tiongkok nyaris tidak mampu untuk bertahan. Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 100 juta penduduk Tiongkok mendekati ukuran keseluruhan populasi Jepang, hidup dengan kurang dari $2 sehari. Tetapi masyarakat kelas menengah Tiongkok tumbuh dengan cepat. Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan terbesar di Australia, Jepang, Korea, India, Rusia, dan Afrika Selatan, serta telah menggantikan Amerika Serikat sebagai pasar ekspor teratas untuk Brasil. Filipina, negara berbahasa Inggris yang sangat berpendidikan, Filipina menyalip India di awal tahun 2011 dalam pekerjaan call center yang memperkerjakan 350.000 orang dibandingkan dengan India sebesar 330.000. Pekerja call center di Filipina menghasilkan penerimaan devisa sebesar 7,4 miliar dolar pada tahun 2011 dan angka tersebut tumbuh 15% setiap tahunnya. Selanjutnya, negara Taiwan. Terletak di ujung pantai tenggara dari daratan utama Tiongkok, Taiwan memiliki ekonomi yang dinamis, kapitalis, dan dikendalikan ekspor yang secara rutin meningkatkan keterlibatan negara dalam investasi dan perdagangan asing. 2011 bahwa untuk pertama kali memungkinkan perusahaan asing untuk memiliki 100% dari beberapa retail bersama India. Nilai ini naik dari sebelumnya yaitu 51%. Satu perusahaan yang mengambil keuntungan dari perusahaan hukum ini adalah IKEA yang membuka sampai 25 toko baru di India antara tahun 2012 dan 2015. Sejak pertumbuhan GDP India turun kurang dari 6%, pemerintah India mulai memungkinkan investasi asing yang lebih besar dalam retail India, maskapai penerbangan, dan penyiaran di tahun 2012. Selanjutnya, Jerman. Mobil, mesin, dan produk lain keluaran Jerman memiliki permintaan tinggi di Asia, khususnya Tiongkok. Saat krisis utang Eropa telah mendorong euro menurun, barang-barang Jerman lebih bersaing di luar negeri. Krisis ekonomi dan fiskal di Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol hanya membatasi dampak langsung pada ekonomi Jerman senilai 3,24 miliar dolar. Terdapat pembagian pertumbuhan utara-selatan di Eropa dengan bagian utara yang melakukan banyak hal dengan lebih baik secara ekonomis dibandingkan bagian selatan. Jerman memiliki salah satu dari populasi yang menua dan penyusutan paling cepat di Eropa. Jerman saat ini menghadapi kekurangan buruh terlatih dan perekrutan agresif dari luar negeri untuk teknik terkemuka dan bakat ilmiah negara tersebut. Banyak orang beremigrasi dari Jerman dibandingkan relokasi ke Jerman, khususnya profesional berpendidikan tinggi sebagian, karena Jerman memiliki aturan buruh yang restriktif dan melihat ke dalam praktek perekrutan. Jerman mungkin perlu untuk mengikuti pimpinan dari Italia yang memiliki masalah sama yang lebih parah, tetapi telah mengesahkan hukum baru dan insentif terbaik untuk menjaga dan menarik profesional muda yang berpendidikan tinggi. Meksiko belakangan ini membangkitkan kembali industri pabrika mobil miliknya dan sekarang menjadi eksportir mobil keempat terbesar di dunia setelah Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Satu taksi baru di armada kota New York dibuat di Meksiko. Tidak ada negara yang lebih menderita daripada Meksiko pada dekade yang lalu dengan kebangkitan Tiongkok. Tetapi kebijakan pemerintah Tiongkok saat ini adalah untuk mendorong upah untuk mendongkrak pengeluaran konsumen. Boston Consulting Group memperkirakan bahwa upah rata-rata pabrik Tiongkok melebihi Meksiko pada tahun 2012 untuk pertama kalinya saat akuntansi untuk perbedaan dalam produktivitas. Pekerjaan Meksiko umumnya memproduksi lebih banyak per jam dibandingkan pekerjaan Cina. Meksiko merupakan wilayah yang menarik, khususnya untuk produk-produk fabrikasi yang amat besar atau berbiaya tinggi untuk transportasinya.